Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Alvin Murni. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan bikin rendang. Ini rendang lagi tapi sama seperti video saya yang sebelumnya, tapi di sini pakai campurannya kacang merah ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu 1 kg daging yang telah saya bersihkan. Saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan lagi bumbu halusnya ya teman-teman, yaitu 200 gram cabai merah keriting, jahe 65 gram, lengkuas 75 gram, cabai rawit secukupnya. Ini ada serai 1 batang, kemiri 3 buah, lalu ini ada buah pala setengah buah. Kemudian ditambahkan juga 200 gram bawang merah dan 60 gram bawang putih atau 1 bonggol saja ya. Ini semua kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah bumbu halusnya sudah siap, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan juga bumbu lainnya, terdiri dari 2 lembar daun kunyit, 5 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 1 batang serai, itu ada kapulaga, kayu kulit manis, peka, cengkeh, lada bubuk, dan ketumbar bubuk. Di sini karena saya ingin ditumis dahulu, jadi saya siapkan 10 buah bawang merah iris dan 5 siung bawang putih yang diiris. Jika teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Kemudian setengah butir kelapa parut. Kelapa parut ini akan saya gongseng. Ini kalau kita memakai ini rendangnya akan terasa lebih endul ya dan lebih nikmat. Kemudian santan kental dari 3 setengah buah kelapa yang diparut dibikin santan ya. Kemudian kelapa yang setengah butir tadi kita gongseng ya. Kita gunakan dengan api kecil saja ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk agar tidak hangus. Kalau hangus ini nanti akan pahit ya. Kelapa yang kita gunakan untuk membuat rendang ini harus kelapa yang benar-benar tua ya teman-teman, jangan kelapa muda. Kalau kelapa tua itu rasanya lebih gurih dan lebih enak. Ini sudah berubah warnanya ya teman-teman. Ini udah bisa kita sisihkan dan kita haluskan saja dengan blender ya teman-teman. Setelah itu kita siapkan wajan, kita tumis lagi bawang yang telah kita iris tadi. Kita tumis hingga bawang ini berubah warna dan tercium harum. Setelah berubah warna seperti ini, lalu kita masukkan lagi bumbu halus yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk sampai ini semuanya tercampur rata. Ini kita tumis hingga berbau harum ya teman-teman. Kemudian kita masukkan seluruh daun-daun yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serai, dan kapulaga, peka, dan seluruhnya ya. Cengkeh juga, kayu manis, kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur merata. Ini sudah tercium bau harumnya ya teman-teman. Ini sangat nikmat sekali. Ini baunya sudah sangat sedap sekali. Tidak lupa kita kasih garam 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu 1 bungkus dari ketumbar bubuk tadi dan setengah bungkus lada bubuk kita masukkan ke sini. Lalu kita campur semuanya ya teman-teman. Ini bumbu halus ini kita tumis sampai benar-benar sudah tercium bau harumnya.
Setelah ini sudah bisa kita masukkan dagingnya nanti ya teman-teman. Daging yang telah kita siapkan tadi akan kita masukkan ke dalam bumbu halus ini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita tumis lagi sampai dagingnya ini berubah warna. Menumisnya ini sambil sesekali diaduk ya teman-teman, agar di bagian bawahnya ini tidak gosong. Ini sudah berubah warna ya. Ini sudah bagus seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kita masak dulu santan. Kalau kamu mau santannya langsung masukkan ke dalam bumbu halus seperti ini, yang sudah kita tumis seperti ini juga boleh. Kalau saya santannya saya masak dulu sampai santannya itu agak menyusut. Nah, ini dia santannya, saya masak dulu di tempat lain ya. Saya masak sambil sesekali diaduk agar tidak pecah santan. Ini dimasak sampai santannya ini tinggal separuh dan sudah agak berminyak gitu ya teman-teman. Ini santannya sudah tinggal separuh dan sudah keluar minyaknya. Ini sudah bisa kita campurkan ke dalam tumisan daging tadi ya teman-teman. Kita panaskan lagi tumisan dagingnya tadi. Ini. Lalu kita tuang santan yang telah kita masak tadi ke dalam tumisan daging ini semuanya. Lalu kita aduk sehingga semuanya ini tercampur rata ya teman-teman. Lalu kita masak kembali daging tadi sampai santannya ini benar-benar menyusut dan warnanya sudah berwarna coklat nanti ya teman-teman. Dagingnya ini udah empuk dan kuahnya sudah menyusut. Kalau bisa nanti di sini kita tidak usah menggunakan api besar ya teman-teman, gunakan saja api sedang. Ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau campur dengan yang lain seperti kentang, kacang merah, atau ubi kayu yang sudah digoreng juga bisa ya teman-teman, tergantung selera teman-teman masing-masing saja. Di sini bumbunya saya hanya menggunakan garam ya, tidak memakai penyedap rasa lainnya. Kalau teman-teman mau menambahkannya juga tidak apa-apa seperti kaldu bubuk dan gula. Tapi di sini saya tidak menggunakan. Ini sudah sedikit kering ya teman-teman. Lalu kita tambahkan ini kelapa yang sudah kita gongseng tadi, sudah kita haluskan dengan blender. Ini saya menghaluskannya, saya tambahkan minyak ya biar cepat halus seperti ini. Kita aduk-aduk lagi ya hingga semuanya ini tercampur rata. Kita kalau pakai kelapa yang digongseng ini, warna rendangnya nanti akan agak hitam, warnanya akan bagus ya teman-teman, dan rasanya pun lebih gurih. Ini sudah sangat enak sekali ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau seperti ini udah bisa dimakan loh, tidak harus seperti terlalu hitam. Ini sudah mulai menghitam rendangnya ya teman-teman. Ini sudah enak banget. Di sini saya mau masak lagi sampai rendangnya ini benar-benar hitam, seperti rendang orang Padang ya teman-teman. Ini sudah hitam.
Ini kalau kita salin ini sudah bisa ya teman-teman. Kita biarkan lagi sampai benar-benar kelihatan seperti rendang orang Padang ya. Kita masak lagi ini beberapa saat lagi sampai rendangnya ini benar-benar kering. Nah, ini sudah benar-benar kering ya teman-teman. Ini sudah benar-benar hitam. Di sini saya ingin menambahkan kacang merah. Tadi kacang merah ini sebanyak 200 gram. Telah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman, tapi tidak terlalu empuk. Kemudian kacang ini kita masukkan ke dalam rendang yang telah cukup hitam tadi. Kita masak lagi ya teman-teman, sampai kacangnya ini meresap bumbu-bumbu rendangnya ke dalam kacangnya dan kacangnya jadi agak sedikit kering ya teman-teman. Kita masak sampai rendang ini benar-benar menghitam seperti yang kita inginkan. Rendang ini sudah bisa kita salin dan kita sajikan ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah kan cara bikin rendangnya? Dan rendang seperti ini yang berwarna hitam seperti ini sangat tahan ya teman-teman. Bisa ditahan dengan berhari-hari, bahkan bisa sampai seminggu 2 minggu masih tahan. Hanya ketika kita mau makan kita panaskan lagi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum.